Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 6 yang berjudul tentang sejarah Islam di Afrika. Sebelumnya teman-teman, perlu kita ketahui bahwa Islam sangat berkembang pesat di Afrika. Dan Afrika merupakan negara yang memiliki andil besar pada masa kejayaan Islam pada masa itu. Islamisasi di Afrika Utara. Kekuasaan Islam di Afrika Utara tidak berlangsung dengan mulus. Ketika Islam pertama kali masuk ke daerah ini, goncangan politik akibat pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Barbar dan bangsa Romawi muncul bergantian. Dalam kondisi penyebaran Islam tidak bisa berjalan dengan baik pada masa Musa ibnu Nusair, terjadi perubahan sosial dan politik yang cukup drastis. Perlawanan bangsa Barbar dapat dikalahkan dan dominasi politik berada di tangan orang Islam, orang Muslim, sehingga dakwah Islam menyebar dengan kecepatan yang luar biasa. Islam dijuluki Alexander Muslim, sudah dikalahkan kecuali asal pertama suku bangsa Barbar di Tahuja. Saat itu, orang-orang Islam tidak berdaya mengendalikan kekuasaannya di Afrika Utara, karena selain berhadapan dengan bangsa Barbar, juga akan berhadapan dengan bangsa-bangsa Romawi yang memanfaatkan kesempatan dan dalam pemberontakan Qusayr tersebut. Adapun masuknya kekuasaan Islam di Afrika dimulai ketika pemilihnya Amir ibnu As pada masa Umar ibnu Khattab menguasai Mesir pada tahun 539 sampai 544 Masehi setelah mengalahkan tentara Bizantium oleh Abdullah ibnu Abi Sarah, maka Utsman ibnu Affan yang berhasil mengalahkan tentara Romawi dalam peperangan Laut Tengah. Adapun peran dinasti Islam di Afrika Utara. Yang pertama, dinasti Rustamiyah di Aljazair tahun 761 sampai 909. Dinasti ini dipelopori oleh Abdurrahman ibnu Rustam yang beraliran Khalid Ibadiyah. Keberadaan dinasti ini yang radikal, equalitarian, dan religi politis sebenarnya merupakan protes terhadap dominasi Arab yang sama. Islamisasi di Afrika Utara. Kekuasaan Islam di Afrika Utara tidak berlangsung dengan mulus. Ketika Islam pertama kali masuk ke daerah ini, goncangan politik akibat pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Barbar dan bangsa Romawi muncul bergantian. Dalam kondisi penyebaran Islam tidak bisa berjalan dengan baik pada masa Musa ibnu Nusair, terjadi perubahan sosial dan politik yang cukup drastis. Perlawanan bangsa Barbar dapat dikalahkan dan dominasi politik berada di tangan orang Islam, orang Muslim, sehingga dakwah Islam menyebar dengan kecepatan yang luar biasa. Kharijiyah merupakan sekte minoritas yang ekstrim dan kasar. Sementara di Barat, Kharijiyah merupakan sebuah gerakan massa yang lebih moderat. Yang kedua, dinasti Idrisiyah di Maroko pada tahun 788 sampai 974. Idris ibnu Abdullah merupakan salah seorang keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu cucu dari Hasan ibnu Ali ibnu Abi Thalib. Ada dua alasan penting yang melatar belakangi munculnya dinasti ini, yaitu dinasti yang sangat kokoh dan kuat. Pertama, adanya dukungan yang sangat kuat dari
bangsa barbar yang sangat mengagumkan. Yang kedua, letak geografis dinasti ini yang sangat jauh dari pusat pemerintahan Abbasiyah yang berada di Baghdad, sehingga sulit untuk ditaklukkan. Ini merupakan peta kekhalifahan Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah ini bentuknya dinasti Fatimiyah. Pendiri dinasti Fatimiyah adalah Said Ibn Musayyib. Sejak Abbasiyah, mereka secara diam-diam menyebarkan misi Islamiyah di bawah pimpinan yang cermat. Gerakan ini berhasil membangun fondasi yang kuat bagi berdirinya dinasti Fatimiyah. Pada akhir abad ke-9 Masehi, Abu Abdullah al-Husain adalah seorang protagonis utama dari pemimpin Syiah Islamiyah, berasal dari Yaman, memperkenalkan diri di kalangan orang utama. Anak dari suku Berber di Afrika Utara sebagai utusan utama dari Imam Mahdi. Al-Asyi berhasil mempengaruhi masyarakat Berber tersebut untuk mengikuti misinya. Pada saat itu, Ziyadatullah Al-Ghalib tahun 903 sampai 909 Masehi, dinasti Al-Ghalib sedang berkuasa di Afrika Utara yang berpusat di Sijomasa. Adapun faktor-faktor penyebab kemunduran dinasti Fatimiyah, yang pertama faktor internal. Faktor internal yang paling besar dalam mengantarkan kemunduran dinasti Fatimiyah adalah dikarenakan kelemahannya kekuasaan pemerintahan. Menurut Ibrahim Hasan, para khalifah tidak lagi memiliki semangat juang yang tinggi seperti yang ditunjukkan para pendahulu mereka ketika mengalahkan tentara barbar di Kairawan. Kehidupan para khalifah yang bermewah-mewah merupakan penyebab utama hilangnya semangat untuk melakukan ekspansi. Yang kedua, faktor eksternal. Adapun faktor eksternal yang menjadi penyebab runtuhnya dinasti Fatimiyah adalah menguatnya kekuasaan Nur al-Din dan Al-Zamki adalah gubernur Syria yang masih berada di bawah kekuasaan Bani Abbasiyah. Popularitas Al-Zamki menonjol pada saat ia mampu mengalahkan pasukan salib atas permohonan Khalifah Al-Zafir yang tidak mampu mengalahkan tentara salib. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari dinasti Fatimiyah sendiri dibagi menjadi beberapa bidang. Bidang yang pertama adalah bidang pemerintahan. Bentuk pemerintahan pada masa dinasti Fatimiyah merupakan bentuk pemerintahan yang dianggap baru dalam yang dimana dalam pelaksanaannya khalifah adalah kepala yang bersifat temporal dan spiritual. Pengangkatan dan pemecatan pejabat tinggi berada di bawah kontrol kekuasaan khalifah. Menteri-menteri atau wazir kekhalifahan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama adalah kelompok militer dan kelompok yang kedua adalah kelompok sipil. Selain pejabat istana, ada pula pejabat lokal. Jadi, segala kepengurusan lokal diserahkan kepada pejabat lokal. Misalnya, Mesir dikelola oleh Gubernur Mesir Utara, Syarqiyah, Gabiah, dan Alexandria. Yang kedua adalah bidang filsafat dalam menyebarkan kesyiahannya. Dalam dinasti Fatimiyah banyak menggunakan filsafat Yunani yang mereka kembangkan dari pendapat Plato dan juga Aristoteles. Dan ahli filsafat lainnya adalah kelompok ahli filsafat yang terkenal pada masa dinasti Fatimiyah, yaitu Ikhwanus Sofa. Dalam filsafatnya, kelompok ini cenderung membela tentang kelompok Syiah Ismailiyah. Dalam kelompok ini juga mampu menyempurnakan pemikiran-pemikiran yang telah dikembangkan oleh golongan Mu'tazilah, terutama dalam masalah yang berhubungan dengan ilmu, agama, pengembangan syariah, dan filsafat Yunani. Adapun filsuf yang muncul pada masa dinasti Fatimiyah ini yaitu yang pertama adalah Abdul Hatim Ar-Razi, yang seorang dai Ismailiyat yang pemikirannya lebih banyak tentang politik.
Yang kedua adalah Abu Abdullah An-Nasafi. Ia telah menulis kitab Al-Maksul. Kitab ini lebih banyak membahas tentang masalah Al-Husnul dan Al-Mazad atau Al-Ismaili. Yang ketiga adalah Abu Yakub As-Sajazi. Ia merupakan seorang penulis yang paling banyak tulisannya. Yang keempat adalah Abu Hanifah An-Nu'man Al-Maghribi. Ia menulis kitab Da'aimul Islam Al-Yanabu. Yang kelima adalah Ja'far ibnu Mansur Al-Yamani. Ia menulis kitab A'wilu Zakah Syara'irun Mutaqoi. Dan yang keenam adalah Hamidun Al-Kirmani. Ia juga menulis kitab tentang Uyunul Akbar. Yang ketiga adalah bidang keilmuan dan juga bidang kesastraan. Seorang ilmuwan paling terkenal pada masa dinasti Fatimiyah ini yaitu Yakub ibnu Kilis. Ia membangun akademi-akademi keilmuan yang menghabiskan ribuan dinar per bulannya. Ia juga berhasil membesarkan seorang ahli fisika yang bernama Muhammad Al-Timimi. Di samping Al-Timimi ada juga seorang sejarah bernama Muhammad ibnu Yusuf Al-Kindi dan Ibnu Salama Al-Qudai. Seorang ahli sastra yang muncul pada masa ini adalah Al-Aziz yang berhasil membangun Masjid Al-Azhar. Pada masa Al-Aziz, Masjid Al-Azhar mengalami perubahan mendasar menjadi universitas. Keistimewaan masjid ini dimulai dari sebuah masjid yang berkembang menjadi sebuah universitas yang sampai sekarang masih berdiri dan menjadi perguruan tinggi Islam yang paling terkenal di dunia. Universitas Al-Azhar. Masjid. Kemajuan ilmu fundamental pada masa Fatimiyah adalah keberhasilan membangun sebuah negara keilmuan disebut Darul Hikam atau Darul Ilmi yang dibangun Al-Hakim pada 1005 Masehi. Bangunan ini dibangun khusus untuk propaganda doktrin dan kesyiaannya. Kemajuan ilmu fundamental pada masa Fatimiyah adalah keberhasilan membangun sebuah lembaga keilmuan yang juga disebut dengan Darul Hikam ataupun Darul Ilmi yang dibangun oleh Al-Hakim pada masa. Kemajuan ilmu fundamental pada masa Fatimiyah adalah keberhasilan membangun sebuah lembaga keilmuan disebut Darul Hikam ataupun Darul Ilmi yang dibangun oleh Al-Hakim. Bangunan ini dibangun khusus oleh propaganda doktrin kesyiahan. Pada masa ini, Al-Hakim mengeluarkan dana sebanyak 2.705. Pada masa ini, Al-Hakim mengeluarkan dana sebanyak 257 dinar untuk menggandakan manuskrip dan perbaikan buku-buku kurikulum yang dikembangkan pada masa ini, dan banyak tentang masalah keislaman juga, astronomi dan kedokteran. Ilmu astronomi dikembangkan oleh seorang astronomi yaitu Ali ibnu Yunus, Ali Al-Hasan, dan Ibnu Haytami. Yang keempat adalah bidang sosial. Mayoritas Khalifah Fatimiyah bersikap moderat dan penuh perhatian kepada urusan agama non-Islam. Selama masa ini, pemeluk Kristen Mesir diperlakukan dengan bijaksana. Hanya Khalifah Al-Hakim yang bersifat keras terhadap mereka. Orang-orang Kopti dan Armenia tidak pernah merasakan kemurahan. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekeliruan. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.